Penerbangan di Amerika selalu menjadi bidang untuk eksperimen berani dan ide-ide radikal. Namun, ketika berbicara tentang kecepatan hipersonik, keberanian saja tidak cukup, revolusi sejati diperlukan. Disinilah tim Hermos hadir untuk menyelamatkan dengan pesawat hipersonik mereka yang siap mengantarkan kita ke era baru penerbangan, di mana jarak diperkecil seminimal mungkin dan kecepatan menjadi ukuran keberhasilan. Meskipun roket dengan mesin berkecepatan tinggi dan pesawat ruang angkasa telah lama mencapai kinerja hipersonik, penerbangan hipersonik di atmosfer pada pesawat penumpang tetap menjadi tantangan yang belum tercapai. Beberapa dari Anda mungkin masih ingat dengan baik pesawat Concorde. Namun, pesawat legendaris ini hanya mencapai kecepatan tertinggi 1354 mph yang mengesankan, meskipun sebenarnya itu jauh di bawah kecepatan hipersonik, dengan ambang batas Mach 5 yang setara dengan 3836 mph. Penerbangan terakhir Concorde terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Pada bulan November 2003, ketika pesawat Geboak mencetak rekor kecepatan penerbangan dari New York ke Seattle dalam waktu 3 jam 55 menit 12 detik. Selain itu, karena adanya pembatasan penerbangan supersonik di Amerika Serikat, pihak berwenang Kanada terpaksa mengizinkan sebagian besar perjalanan pesawat Geboak untuk terbang dengan kecepatan supersonik di atas wilayah Kanada yang jarang penduduknya. Seperti yang Anda ketahui, tempat suci tidak pernah kosong. Kini, perusahaan rintisan Hermos bertekad untuk tidak hanya mengkompensasi kepergian Concorde, tetapi juga melampaui pencapaiannya dalam segala hal. Perusahaan ini bertujuan untuk menawarkan penerbangan dari New York ke London hanya dalam 90 menit. Sebagai perbandingan, Concorde mampu menempuh rute ini dalam waktu 2 jam 52 menit 59 detik, yang juga mengesankan, namun kini tidak lagi mencocokkan ambisi tim. AJ Piplia, CEO Hermos, yang berhasil merekrut insinyur berbakat dari Spaces dan Blue Origin, memimpin tim yang terdiri dari orang-orang yang tidak hanya memiliki kecintaan terhadap inovasi, tetapi juga hasrat untuk membawa era baru dalam penerbangan. Dalam hal ini, penerbangan ruang angkasa berarti menyediakan akses yang lebih terjangkau bagi jutaan orang di seluruh dunia untuk melakukan perjalanan ke orbit. Untuk mencapai tujuan mereka, penerbangan pertama mereka harus mengantar Anda melintasi Atlantik dalam waktu 1,5 jam. Oleh karena itu, mereka mulai bekerja pada prototipe hipersonik tak berawak, yang tugas awalnya adalah memecahkan rekor SR-71 Blackbird, pesawat pengintai legendaris. Untuk mencapai pencapaian yang luar biasa ini, mereka harus melampaui batasan kecepatan yang ada. Diperlukan mesin yang mengesankan, berkali-kali lebih kuat daripada Pratt Whitney J58 yang dipasang pada Blackbird, yang mampu melaju lebih cepat dari rudal musuh dengan kecepatan lebih dari Mach 3. Namun, tim Hermos memilih untuk tidak mengambil jalan pintas dengan mengembangkan mesin Chimera mereka sendiri. Mesin ini, tanpa diragukan lagi, bukan hanya merujuk pada monster bernapas api dari mitologi Yunani dengan nama yang sama, tetapi juga menjadi nama yang sangat tepat untuk mesin hybrid mereka. Chimera adalah turbin yang didasarkan pada mesin siklus gabungan TBCC, Turbine Based Combined Cycle, yang menggabungkan yang terbaik dari mesin turbin gas, turbojet, dan mesin ramjet scramjet. Ketiga jenis mesin tersebut merupakan bentuk propulsi jet, namun memiliki perbedaan mendasar. Turbojet dapat dimulai dari keadaan diam dan melaju hingga kecepatan Mach 2, tetapi tidak mampu mempertahankan kecepatan hipersonik, yaitu Mach 5 atau lebih tinggi. Ramjet dan scramjet, di sisi lain, mampu beroperasi dengan baik pada kecepatan Mach 5 tetapi sangat tidak stabil pada kecepatan rendah. Oleh karena itu, diperlukan penggabungan teknologi agar kekuatan masing-masing dapat menutupi kekurangan yang lain. Hermos menggunakan mesin turbin gas yang sudah tersedia di pasaran untuk pengujian, sehingga menghemat biaya pengembangan hingga miliaran dolar dan memangkas waktu bertahun-tahun dari jadwal yang padat. Dengan pendekatan ini, mereka mampu membangun dan berhasil menguji mesin mereka sendiri hanya dengan biaya 18 juta dolar dalam waktu 21 bulan. Pada November 2022, Hermos berhasil menunjukkan transisi dari mesin turbojet ke ramjet, sebuah pencapaian teknologi utama bagi perusahaan rintisan ini dalam perjalanannya menuju pengembangan kendaraan hipersonik yang dapat digunakan kembali. Bagian turbin konvensional dari mesin TBCC, Turbine Based Combined Cycle, Hermos diwakili oleh mesin turbojet General Electric J85, sebuah solusi yang sangat populer dan banyak digunakan pada pesawat seperti Cessna A37 Dragonfly, Northrop F5, Northrop T38 Talon, serta sejumlah pesawat pelatih lainnya. Menurut sumber terbuka, mesin ini telah terbang selama lebih dari 16,5 juta jam, dan Angkatan Udara AS berencana untuk terus menggunakannya hingga tahun 2040. Namun, bagaimana jika dibutuhkan performa yang lebih besar? Dengan melanjutkan eksperimen pada Chimera sebagai dasar untuk versi kedua, Chimera 2, Hermos memilih mesin turbojet Pratt Whitney F100.
Mesin ini digunakan pada pesawat tempur McDonnell Douglas F-15 Eagle dan General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Pesawat-pesawat tersebut telah mencatat total waktu terbang lebih dari 30 juta jam, bukan hanya 16,5 juta jam, sebagai bagian dari layanan angkatan udara di puluhan negara di berbagai belahan dunia. Sesuai dengan prinsip dasar mereka, Hermes telah mengembangkan dan memproduksi sendiri komponen mesin lainnya, termasuk prikuler, saluran masuk, pembakar RAM, dan sistem bypass. Semua komponen ini dirancang untuk diintegrasikan ke dalam Chimera 2 yang telah ditingkatkan, yang nantinya akan dipasang pada Dark Core, platform utama untuk teknologi hipersonik mereka. Tapi tunggu, apa itu Dark Core? Pertanyaan ini mungkin muncul di benak banyak dari Anda saat ini. Faktanya, Hermes tidak hanya berniat untuk mengembangkan satu pesawat, tetapi 3 pesawat sekaligus. Selain Quarter Horse, Hermes juga merencanakan pengembangan UAV hipersonik multimisi untuk pertahanan dan keamanan nasional, serta pesawat penumpang yang mampu melintasi lebih dari 125 rute antar samudra dengan kecepatan 5 kali lebih cepat dibandingkan pesawat komersial saat ini. Namun, untuk saat ini, mari kita tetap fokus pada Quarter Horse. Tim Hermes memulai tahun 2024 dengan menyelesaikan uji coba pesawat Quarter Horse mereka. Model Mk0 Quarter Horse, yang dirancang untuk pengujian di darat, digunakan untuk menguji berbagai sistem dan integrasinya ke dalam kendaraan. Bersamaan dengan berita ini, Hermes juga merilis peta jalan singkat yang mencakup 4 versi pengembangan pesawat mereka, yaitu Mk0, Mk1, Mk2, dan Mk3, yang masing-masing mewakili tahap kemajuan menuju visi akhir mereka. Pengujian Mk0 berhasil diselesaikan di Kompleks Pengembangan Teknik Arnold Engineering Development Complex milik Angkatan Udara AS di Tennessee. Beberapa pencapaian penting dalam pengujian ini meliputi demonstrasi kendali dan komando jarak jauh, evaluasi latensi frekuensi radio, RF, dan kualitas penanganan sistem integral di darat, demonstrasi kemampuan kendaraan untuk mempertahankan kondisi yang tepat di dek penerbangan selama kehilangan tautan komunikasi, dan evaluasi faktor manusia dan pengendalian oleh pilot dalam lingkaran kontrol. Hermes menyatakan bahwa mereka berhasil merancang dan membangun Mk0 hanya dalam waktu 6 bulan dan mencapai target pengujian dalam waktu 37 hari, sebuah pencapaian yang sangat mengesankan. Terutama mengingat bahwa pada bulan Maret tahun ini, Hermes telah memperkenalkan tahap selanjutnya, yaitu Quarter Horse Mk1, yang dijadwalkan untuk terbang pada akhir tahun 2024 dari Pangkalan Angkatan Udara Edwards yang legendaris. Para insinyur Hermes berhasil menyiapkan pesawat ini hanya dalam waktu 7 bulan, menetapkan standar baru yang luar biasa untuk kecepatan iterasi, 1 pesawat per tahun. Tujuan utama dari kendaraan yang dikendalikan jarak jauh ini adalah untuk mendemonstrasikan kemampuan lepas landas dan mendarat dengan kecepatan tinggi, yang menjadi kunci unik bagi pengembangan pesawat hipersonik masa depan sesuai dengan peta jalan perusahaan. Namun, jika Mk0 dan Mk1 menggunakan mesin Chimera berbasis General Electric J85, maka pada Mk2 Quarter Horse kita akan melihat Chimera 2, yang mengintegrasikan inti berbasis Pratt Whitney F100. Perwakilan Hermes dengan antusias berbagi rencana ini kepada publik, menyoroti langkah besar mereka menuju inovasi teknologi. Pada Mei 2024, Hermes mulai menguji teknologi pendinginan miliknya menggunakan mesin F100, menandai tonggak utama pertama dalam pengembangan mesin Mk2. Berkat kombinasi mesin ini dengan prikuler, iterasi ketiga dari Quarter Horse akan mampu mencapai kecepatan hingga Mach 2,5. Tujuan utama pada tahap ini adalah untuk melewati hambatan suara dan mendemonstrasikan penerbangan supersonik otonom di bawah Mach 3. Langkah berikutnya yang paling menentukan adalah pengembangan versi Mk3, di mana Hermes akan dapat menunjukkan transisi mode dari turbojet ke ramjet dalam penerbangan. Jika berhasil, Hermes berambisi untuk memecahkan rekor kecepatan udara sepanjang masa yang saat ini dipegang oleh SR-71 Blackbird. Secara umum, masa depan perjalanan hipersonik saat ini bergantung pada kemampuan untuk melewati ambang batas Mk3 Quarter Horse di Mach 4. Hingga saat ini, Hermes belum menetapkan tanggal pasti untuk pencapaian tersebut, tetapi mereka terus mengawasi laju produksi dengan cermat serta memastikan tindak lanjut tim berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, istilah segera bukanlah sesuatu yang sekedar basa-basi. Selain itu, bukan tanpa alasan banyak pihak percaya pada Hermes. NASA, Angkatan Udara Amerika Serikat, bahkan salah satu pendiri OpenAI, Sam Altman, telah menunjukkan dukungan besar mereka dengan memberikan pendanaan substansial senilai ratusan juta dolar. Apakah menurut Anda Hermes akan mampu memenuhi harapan ini dan memecahkan rekor kecepatan SR-71 Blackbird pada tahun 2025? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak konten seperti ini.
Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.